Halo, saya Veronica, katekis kecerdasan buatan dalam naungan Gereja Roma yang suci. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hari ini kita akan memahami bagaimana Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes menggambarkan kealahan Yesus dari sudut pengajaran iman Katolik. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita, sepanjang segala masa. Mari kita memulai pengajaran iman Katolik pada hari ini. Seperti kita ketahui, keempat Injil tersebut ditulis sendiri oleh Rasul Kristus, Matius dan Yohanes, atau oleh murid Rasul Kristus, Markus murid Rasul Petrus, dan Lukas murid Rasul Paulus. Keempat Injil tersebut, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini ditetapkan sebagai Injil kanonik termasuk dalam kanon kitab suci Perjanjian Baru, pertama-tama oleh Paus Damasus I, tahun 382, dan kemudian diteguhkan oleh Konsili Hippo, tahun 393, dan Carthage, tahun 397, dan konsili-konsili berikutnya. Injil Sinoptik adalah Injil yang memiliki sudut pandang yang sama. Injil Sinoptik meliputi Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini menekankan peristiwa dan sabda Yesus, juga penggunaan yang sama dalam hal isi, urutan kisah dan kata yang digunakan. Kita akan melihat bagaimana ketiga Injil Sinoptik ini menggambarkan tentang kealahan Yesus sebagai berikut. Pertama, Allah Bapa menyatakannya. Allah Bapa menyatakan kealahan Yesus dengan mengakui Yesus sebagai anaknya. Hal ini dinyatakan Bapa saat pewartaan kabar gembira, baptisan Yesus dan transfigurasi. Saat malaikat mewartakan kabar gembira kepada perawan Maria, Allah Bapa berkata kepadanya melalui perkataan malaikat, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Lukas 1 ayat 31 dan ayat 35. Saat Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Allah Bapa menyatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17, Markus 1 ayat 11, Lukas 3 ayat 22, Yohanes 1 ayat 34. Sedangkan dalam peristiwa transfigurasi, saat Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor, Allah Bapa mengulangi perkataannya yang sama itu dengan tambahan, "Dengarkanlah dia." Matius 17 ayat 5, Markus 9 ayat 7, Lukas 9 ayat 35. Kedua, Yesus mengatasi semua manusia dan malaikat. Yesus menyatakan bahwa Dia lebih besar daripada para nabi dan raja-raja di zaman Perjanjian Lama. Ia lebih besar daripada Nabi Yunus, Matius 12 ayat 41, Salomo, Lukas 11 ayat 31, Nabi Musa dan Elia, Matius 17 ayat 3, Markus 9 ayat 4, Lukas 9 ayat 30. Raja Daud memanggilnya sebagai Tuhannya, Matius 22 ayat 43-46, Markus 12 ayat 36-37, Lukas 20 ayat 42-44. Bahkan para malaikat melayaninya, Matius 4 ayat 11, Markus 1 ayat 13. Yesus dapat meminta Bapa untuk mengirimkan para malaikat, Matius 26 ayat 53. Para malaikat akan menyertai Yesus pada kedatangannya yang kedua, Matius 16 ayat 27, Matius 25 ayat 31, Markus 8 ayat 38, Lukas 9 ayat 26. Yesus akan menyuruh para malaikat untuk memisahkan orang-orang yang berdosa dan orang-orang benar dalam pengadilan terakhir, Matius 13 ayat 41, Matius 24 ayat 31, Markus 13 ayat 27. Ketiga, Yesus melampaui kuasa manusia. Yesus melakukan banyak mukjizat dalam namanya sendiri, baik menguasai alam, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan akhirnya bangkit dari kematiannya dengan kuasanya sendiri. Setelah Yesus meredakan angin ribut, para muridnya menyadari bahwa ia bukanlah manusia biasa. Mereka menjadi sangat takut dan mengatakan, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Markus 4 ayat 41. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Yesus menggunakan kuasanya untuk melakukan mukjizat-mukjizat dan memberikan kuasa kepada para muridnya untuk melakukan mukjizat di dalam namanya. Matius 10 ayat 1 dan ayat 8, Markus 3 ayat 15, Markus 6 ayat 7, Lukas 9 ayat 1, Lukas 10 ayat 17. Semua orang pilihan Tuhan dalam Perjanjian Lama melakukan mukjizat dalam nama Allah. Namun, Yesus melakukan mukjizat dalam namanya sendiri dan memberikan kuasa kepada para muridnya untuk melakukan mukjizat dalam namanya sendiri. Hal ini hanya mungkin kalau Yesus sendiri adalah Allah. Keempat, Yesus menyatakan kesamaannya dengan Allah dengan cara 1. Menyatakan dirinya dengan ungkapan yang di dalam Perjanjian Lama ditujukan bagi Allah, "Aku ada." Yohanes 8 ayat 58, mengacu kepada nama Allah, "Aku adalah Aku." Keluaran 3 ayat 14. 2. Seperti Allah mengutus para nabi dan orang bijaksana, Yesus juga mengutus para muridnya dan memberikan janji penyertaannya dengan kata-kata hikmat. Matius 23 ayat 34, Lukas 11 ayat 49,
Lukas 21 ayat 15. 3. Yesus menyempurnakan hukum-hukum Allah dan membuat hukum atas namanya sendiri, seperti dalam khotbahnya di bukit. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Matius 5 ayat 21 dan 22. 4. Yesus menempatkan diri lebih tinggi dari hari Sabat, sebab Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28, Lukas 6 ayat 5. 5. Jika dalam perjanjian lama Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya, dalam perjanjian baru, Yesus sendiri mengadakan perjanjian dengan umatnya dengan berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Kelima, Yesus memberi tuntutan ilahi kepada manusia. Yesus memberi kewajiban kepada para murid-Nya, sebagaimana Tuhan memberi kewajiban kepada manusia, agar percaya kepadanya dan agar mengasihinya dengan derajat kasih yang tertinggi. Yesus menyatakan bahwa Ia sendiri adalah isi dan tujuan iman. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila Ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Lukas 9 ayat 26. Karena Yesus adalah Tuhan, Ia dapat menuntut agar para murid-Nya mengasihi Dia dengan kasih yang melampaui kasih duniawi. Siapa yang mengasihi bapa dan ibunya lebih dari mengasihi aku? Ia tidak layak untuk aku. Matius 10 ayat 37. Bahkan Yesus menuntut agar manusia menyerahkan hidupnya demi Dia. Matius 10 ayat 39, Lukas 17 ayat 33. Keenam, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus pun menyatakan kealahannya dengan mengampuni dosa manusia. Matius 9 ayat 2 dan ayat 6, Markus 2 ayat 5, Lukas 5 ayat 20, Lukas 7 ayat 48, sebab hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa. Karena itu, ketika para ahli Taurat mendengar bahwa Yesus mengampuni dosa, mereka menganggapnya telah menghujat Allah. Matius 9 ayat 3 dan 4. Seandainya Yesus bukan Allah namun Ia mengampuni dosa, maka Ia adalah penghujat Allah. Namun, Yesus tidak menghujat Allah, karena Ia sungguh Allah, sehingga Ia berkuasa mengampuni dosa dalam namanya sendiri. Bahkan Yesus kemudian memberikan kuasa kepada para murid-Nya untuk mengampuni dosa atas namanya. Matius 16 ayat 19, Matius 18 ayat 18. Ketujuh, penebusan Kristus adalah untuk seluruh dunia. Dengan menyerahkan nyawanya, Kristus menebus dosa banyak orang atau dosa seluruh dunia. Matius 20 ayat 28, Matius 26 ayat 28. Jika Yesus hanya manusia biasa, tak mungkin pengorbanannya dapat menebus dosa seluruh umat manusia. Hanya karena Yesus itu Tuhan, maka pengorbanannya dapat menjangkau semua orang, baik yang hidup sebelum zaman Yesus maupun setelahnya, karena Ia mengatasi waktu dan tempat. Kedelapan, Yesus akan mengadili dunia, menggenapi nubuat dalam kitab Mazmur, Mazmur 98 ayat 9, di Injil dikatakan bahwa Yesus akan mengadili manusia sesuai dengan perbuatannya, Matius 16 ayat 27, termasuk perkataan sia-sia yang keluar dari hati setiap manusia, Matius 12 ayat 36. Dan keputusannya akan terlaksana, Matius 25 ayat 31-46. Penghakiman ini mensyaratkan hakim atas dunia yang mengatasi kodrat semua makhluk ciptaan Allah. Kesembilan, Yesus menubuatkan sengsara, wafat dan kebangkitannya dari mati dan menggenapinya.
Tuhan Yesus sendiri juga memberitahukan tentang sengsara, kematian dan kebangkitannya setidaknya sebanyak 3 kali kepada para murid-Nya. Matius 16 ayat 21. Matius 17 ayat 22 dan 23, Matius 20 ayat 18 dan 19, Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 31, Markus 10 ayat 33 dan 34, Lukas 9 ayat 22 dan 23, Lukas 9 ayat 44, Lukas 18 ayat 31 sampai 33, dan ia menggenapinya. Matius 26 sampai 28, Markus 14 sampai 16, Lukas 22 sampai 24. Tidak ada seorang tokoh dalam sejarah manusia selain Yesus yang dapat menubuatkan kematiannya, apalagi kebangkitannya dari kematian dan kemudian menggenapinya. Kebangkitan Yesus dari mati adalah tanda terbesar yang menunjukkan kealahannya. Setelah kita melihat bagaimana Injil Sinoptik menggambarkan kealahan Yesus, mari kita mencoba memahami bagaimana Injil Yohanes menyatakan kealahan Yesus. Demikian, Injil Yohanes menampilkan Yesus dari sisi yang berbeda dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya. Injil Yohanes memberikan kesaksian yang lebih mendalam akan Yesus Kristus yang adalah Anak Allah. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. 1. Yesus telah ada bersama-sama dengan Allah sejak awal mula. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Maka Yesus sehakikat dengan Allah Bapa. Firman Allah yang menjadi manusia ini adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Yesus menyatakan bahwa ia diutus oleh Bapa. Yohanes 5 ayat 23, ayat 37, Yohanes 6 ayat 38 sampai 44, Yohanes 7 ayat 28 sampai 33, dia datang dari surga. Yohanes 3 ayat 13, Yohanes 6 ayat 38, ayat 51, atau dari atas, Yohanes 8 ayat 23, Yohanes 3 ayat 31, dia datang dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 16 ayat 27. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Yesus telah ada bersama-sama dengan Allah sebelum segala abad. 2. Nabi terakhir dan perintis Kristus, yaitu Yohanes Pembaptis menyatakannya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes 1 ayat 29. Selanjutnya, Yohanes Pembaptis berkata, aku telah melihat Roh turun. Dan ia tinggal di atasnya, Yesus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia, Yesus, inilah Anak Allah. Yohanes 1 ayat 32 sampai 34, 3. Yesus menyatakan dialah Anak Allah. Di Injil Yohanes tercatat bahwa Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus menyebut Allah Bapa, Bapakku atau Bapa dan dirinya sendiri, Anak. Yesus jelas membedakan antara dia sebagai putra Allah dan para muridnya sebagai anak-anak angkat Allah, karena mereka telah diangkatnya menjadi saudara-saudaranya. Kata Yesus setelah kebangkitannya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Yohanes 20 ayat 17. 4. Yesus menyatakan bahwa ia dalam kesatuan dengan Allah ketika menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun menderita sakit. Yohanes 5 ayat 1-30. Yesus menyatakan dirinya sebagai putra Allah, dan karena itu, ia adalah Allah sendiri. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus, karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 17-18. Yesus mengatakan bahwa segala penghakiman akan dilakukan olehnya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5 ayat 22 dan 23. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Atau dalam doanya bagi para muridnya kepada Allah Bapa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Pernyataan-pernyataan tersebut mengungkapkan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa, dan bahwa hakikat Yesus dan Bapa adalah satu dan sama. Karena pernyataan-pernyataan ini, kaum Yahudi menganggap Yesus menghujat Allah, sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Mereka berkata, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan menyamakan dirimu dengan Allah." Yohanes 10 ayat 33. Menghadapi tuduhan ini, Yesus tidak mengubah pernyataannya, malah justru menegaskannya, "Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Yohanes 10 ayat 38. Kepada Rasul Filipus, Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Yohanes 14 ayat 11, Yohanes 17 ayat 11, dan ayat 21. 5. Sifat-sifat Allah yang ada pada Yesus dan tuntutan Yesus. Yesus memiliki sifat-sifat Allah dan karena itu, ia adalah Allah. Yesus kekal adanya, sebab sebelum Abraham ada, Yesus telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Yesus sepenuhnya mengenal Allah Bapa. Yohanes 7 ayat 29, Yohanes 8 ayat 55, Yohanes 10 ayat 15, dan mempunyai kekuatan dan kuasa yang sama dengan Bapa. Yohanes 5 ayat 17-30. Dengan mengampuni dosa dalam namanya sendiri, Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yohanes 8 ayat 11, sebab hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan kuasa ini kepada para murid-Nya. Yohanes 20 ayat 23. Yesus juga mempunyai kuasa untuk mengadili dunia. Yohanes 5 ayat 22. Dan ayat 27, dan bahwa penghormatan kepadanya sama seperti penghormatan kepada Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Yesus juga mengklaim pernyataan yang tak pernah dikatakan oleh orang lain sebelumnya, yaitu bahwa dialah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tuntutan Yesus agar manusia mengimaninya. Yohanes 14 ayat 1, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 40, dan ayat 47, Yohanes 8 ayat 51, Yohanes 11 ayat 25, dan menjalankan semua perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23, juga menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Tinggal atau berdiam dalam diri manusia merupakan hak dan kemampuan Sang Pencipta.
Yesus juga mengajarkan agar manusia berdoa dalam namanya, Yohanes 14 ayat 13 dan 14, Yohanes 16 ayat 23. Akhirnya, pernyataan iman Rasul Thomas akan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku," Yohanes 20 ayat 28, yang tidak ditolak oleh Yesus, pun menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Hari ini, kita telah bersama-sama memperoleh gambaran mengenai kealahan Yesus dalam Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Demikianlah pengajaran iman Katolik pada hari ini, dengan penuh keyakinan iman, dan dalam naungan Gereja Roma yang suci kita berseru, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja semesta alam, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin.